Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Adityananda. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Jakarta akan menyampaikan materi tentang perbedaan pendapat para imam mujtahid. Pada masa Rasulullah SAW, pertumbuhan hukum Islam berlangsung secara baik. Hal ini dimungkinkan karena Rasulullah merupakan pemegang otoritas pembentukan hukum Islam. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, Nabi sendirilah yang turun langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dikarenakan pada saat itu wilayah kekuasaan Islam masih sangat sedikit, belum luas, sehingga Nabi dengan mudahnya dapat menyelesaikan dengan segera. Ya, pada masa sahabat juga pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam dapat dikatakan belum jauh berbeda dengan zaman Rasulullah. Dikarenakan para sahabat berusaha melanjutkan dan menerapkan hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Sehingga pada masa ini juga banyak yang menyebut bahwa ini adalah masa melanjutkan masanya kebiasaan-kebiasaan lama secara konsekuen dengan bersemboyan menaati sunnah. Demikian masa selanjutnya, hukum Islam itu memperlihatkan ciri khas untuk setiap zamannya. Nah, dari perbedaan pendapat mengenai penetapan undang-undangan di kala Imam Mujtahid itu berawal dari beberapa masalah, yang diantaranya perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber-sumber hukum Islam. Termasuk di dalam situ ada hadis. Segi-segi yang diperselisihkan itu biasanya dari tingkat keasliannya dan validitas sebuah hadis, baik ditinjau dari sanadnya, rawinya maupun matannya. Sedangkan ada lagi perbedaan pendapat tentang sumber hukum selain Al-Quran, yang termasuk itu seperti fatwa sahabat, qiyas, istisna, dan maslahah mursalah, dan lain-lain. Ada lagi perbedaan prinsip yang digunakan meneliti hukum-hukum syariah dan usul-usul bahasa Arab. Selanjutnya juga dilihat dari perbedaan lokasi dan lingkungan tempat tinggal ahli hukum. Di sini perbedaan lokasi sangat mempengaruhi ditetapkannya hukum kebiasaan adat setempat yang setelah lama itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi dari lokasi inilah yang menimbulkan dua kelompok berbeda dalam menentukan hukum Islam. Yang pertama ada Ahl al-Rai. Ya, aliran ini terjadi atau timbul karena masih sedikitnya penyebaran hadis di daerah fuqaha tersebut. Sedangkan di tempat fuqaha tersebut masyarakatnya majemuk. Jadi menyebabkan fuqaha itu di daerah tersebut banyak memecahkan persoalan dengan menggunakan akal. Gitu. Ada lagi ahal al-hadis. Sini ahal al-hadis ini timbul karena dari daerah yang sudah banyak tersebar hadis, seperti Madinah sampai ke Hijaz. Di sini terpolarisasinya dua kelompok bukan berarti mujtahid Irak yang rasional
dalam menetapkan hukum tidak berdasarkan hadis, sementara Hijaz tersebut tidak mempertimbangkan alasan rasio-rasio dalam hukum keduanya, dan keduanya pun sepakat bahwa hadis Nabi lah yang merupakan hujah dari ketetapan nas tersebut. Selanjutnya ada perbedaan pandangan dan metode. Persyaratan penerimaan hadis bagi ahl sunnah itu salah satunya adalah apakah perawinya adil dan cermat sampai ke akhir sanad tanpa adanya kelainan, baik itu dari ahl bait atau bukan. Sedangkan mazhab Syiah selalu menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh ahl bait. Nah, dari sini timbullah gradasi-gradasi perbedaan tersebut, kecenderungan-kecenderungan tersebut. Inilah yang mengakibatkan pemikiran-pemikiran atau aliran-aliran pemikiran yang berbeda, terutama dalam detail-detail keputusan tertentu. Nah, akhirnya aliran pemikiran ini pun disebut dengan mazahib atau tunggal yang sekarang kita kenal sebagai mazhab, yang berarti dia arah, tunjuk arah, tata cara, dan aliran pikiran. Jadi mazhab itu bukanlah suatu agama ya, tapi melainkan aliran pemikiran dari para imam mujtahid tersebut, sehingga terjadilah perbedaan pemikiran tersebut yang disebut dengan mazhab. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.